أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Alhamdulillah, jemaah Masjid As-Salam yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan kita tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kesehatan yang kita miliki, dari segi harta yang kita dapatkan, dari segi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala beri, ini semua termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri, pertama lewat ucapan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan terus memujinya, alhamdulillah. Ya. Kemudian kita meyakini semua nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita. Kita meyakini apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, itu semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita untuk mencari rezeki, bukan karena kemampuan kita untuk menjaga kesehatan, melainkan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, nikmat-nikmat tersebut kita balas dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak duduk di majelis ilmu, kita banyak melakukan amal ibadah. Ini termasuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk senantiasa membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian syukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Ya. Jadi ketika kita mampu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Allah akan nambahkan keberkahannya, atau Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nilainya. Ya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, tidak mau mensyukurinya, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini jemaah kaum muslimin dan muslimah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu yang berkaitan dengan permasalahan haji dan umroh. Ya. Jadi mungkin agak telat pembahasannya. Orang udah pergi haji. Ya, kita baru membahas haji dan umroh, tapi tidak masalah. Kita membahas ini untuk mengetahui bagaimana hukum-hukum seputar haji dan umroh. Barangkali nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan, Allah Subhanahu wa taala nanti berikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ini, maka hukum-hukumnya sudah kita ketahui. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji dan umroh ini termasuk di antara perintah Allah Subhanahu wa taala.
Lebih khususnya perkara yang berkaitan dengan permasalahan haji, ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala terapkan menjadi salah satu rukun Islam. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, puasa, zakat, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri perintah tersebut dengan melaksanakan haji ke Baitullah. Ya. Jadi hukum daripada haji tersebut adalah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang mampu. Ya. Maka ketika Allah berikan kemampuan kepada mereka, lalu mereka tidak mau menjalankan perintah Allah yang bernama haji ini, maka mereka termasuk orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat kemampuan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hukum melaksanakan haji. Ya, al-hajj fardhu 'ain 'ala kulli mukallafin mustati'in fil 'umri marrah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya haji ini merupakan perkara yang diwajibkan kepada seorang yang sudah balik dan mampu sekali seumur hidupnya. Ya. Jadi perkara haji ini adalah perkara yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya sekali seumur hidup. Ya, beda dengan umroh. Umroh itu bisa berkali-kali. Adapun haji yang menjadi kewajibannya adalah satu kali seumur hidup. Adapun nanti haji yang kedua, haji yang ketiga itu sudah tidak wajib hukumnya. Jadi yang wajib untuk dia lakukan adalah sekali seumur hidup. Ya, wa huwa ruknun min arkanil Islam, karena dia termasuk daripada rukun-rukun Islam. Maka wajib bagi seorang muslim ketika Allah berikan kemampuan kepada dia untuk melaksanakannya, maka wajib bagi dia untuk melaksanakannya walaupun sekali seumur hidup. Adapun nanti 2 kali, 3 kali, ya ini termasuk daripada sunnah. Ya. Tapi yang menjadi kewajiban dia adalah menunaikannya adalah sekali, yang wajib adalah sekali seumur hidup. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 97, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan untuk Allah Subhanahu wa taala atas manusia haji ke Baitullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tentang kewajiban manusia kepada Allah adalah dengan melaksanakan haji ke Baitullah. Maka dalam ayat ini atau surat Ali Imran ayat ke-97 menjadi dasar Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap manusia untuk dia senantiasa melaksanakan haji walaupun sekali seumur hidup, ya. Begitu juga dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Di antara hadis yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun dengan 5 pondasi, kata Rasul. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, jadi dia termasuk di antara rukun Islam. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wal hajj, ya, kemudian melaksanakan haji bagi yang mampu, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 kewajiban inti, ya. 5 kewajiban yang menjadi rukun daripada Islam ini, diantaranya perkara haji, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat, puasa. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat, puasa, zakat. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji yang menjadi penopang daripada keislaman seseorang, ya. Yang menjadi penopang daripada keislaman seseorang. Kemudian di antara hadis yang menyebutkan juga tentang kewajiban berhaji itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Kata Abu Hurairah, khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah memberikan pidato kepada kami, kata Abu Hurairah. Apa isinya? Kata Nabi, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, Nabi menyerukan kepada para sahabatnya, wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji. Maka berhajilah. Dari khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kepada para sahabat menunjukkan bahwasanya haji ini termasuk perkara yang diwajibkan kepada mereka. Ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj. Wahai manusia, kata Rasul kepada para sahabatnya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji untuk kalian, maka berhajilah. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, faqala rajulun, aqulu amin ya Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita haji setiap tahun wahai Rasulullah? Kemudian apa jawaban Rasul? Fasakata hatta qalaha salatan. Kemudian Nabi berdiam sejenak sampai dia berkata kepada laki-laki tersebut, lau qultu na'am lawajabtum. Ya. Seandainya aku mengatakan iya kalian haji setiap tahunnya, maka akan menjadi wajib kepada kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya wajib haji itu adalah satu kali seumur hidup. Ya. Nanti akan kita sebutkan tentang syarat-syarat orang yang diwajibkan untuk berhaji. Ya. Karena berbeda dengan perkara sholat. Sholat itu tidak ada halangan yang membuat dia boleh meninggalkan sholat. Ya. Tidak ada halangan bagi seorang laki-laki yang diberikan oleh syariat untuk dia meninggalkan sholat itu nggak ada. Berbeda dengan perkara-perkara yang lain. Sholat, jika dia sakit, maka dia diringankan untuk sholat sambil duduk. Kalau dia nggak mampu sambil duduk sholatnya, boleh bagi dia untuk sholat sambil tidur. Kalau nggak mampu juga sambil tidur, ya dengan isyarat, ya, dengan isyarat bacaan. Ya. Adapun bahkan orang yang sudah meninggal pun tidak luput dari disolatkan. Karena saking wajibnya perkara sholat, makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat ini sebagai rukun yang paling pertama dan tidak bisa hilang dengan cara apapun. Adapun sisanya seperti puasa diwajibkan kepada siapa? Bagi orang yang mampu. Ya. Kalau dia sakit, boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa, nanti diganti dengan hari yang lain. Ya. Adapun permasalahan sholat tidak bisa. Dia sakit tetap diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat walaupun dengan cara yang sudah diringankan oleh syariat. Begitu juga dengan zakat. Ya. Zakat itu hanya dikeluarkan bagi orang yang mampu juga, ya, dalam perkara harta. Begitu juga dengan haji diwajibkan kepada orang yang mampu. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkaitan dengan permasalahan haji ini termasuk perkara yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Karena kita dapati orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala secara finansial, kemudian diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik, dia masih muda tapi harta banyak, tapi dia nggak mau berhaji. Ini nanti akan kita sebutkan tentang hukum-hukum orang-orang yang seperti ini. Nah, baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hal yajibul hajj 'alal fawrah? Apakah haji itu wajib disegerakan atau tidak? Ya. Ini perkara yang menjadi pembahasan para ulama. Apakah haji ini termasuk perkara yang perlu disegerakan atau tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, apakah harus disegerakan atau tidak? Zahaba al-jumhurul ulama, zahaba jumhurul ulama. Pendapatnya jumhur ulama terkait dengan permasalahan haji ini apakah perlu disegerakan atau tidak, kata para ulama, anna man wajada indahu syurutu wujubil hajj, ya. Kemudian wa tahqiqu afdal hajj alaihi fa innahu yajibu alaihi al-fawr. Kata para ulama, kalau seorang itu mendapatkan syarat-syarat wajib haji, nanti akan kita sebutkan syarat-syarat wajibnya ada 5.
syarat wajibnya, barang siapa yang mendapatkan syarat wajib haji pada dirinya, maka dia wajib menyegerakan haji untuknya. Ya. Karena perkara yang menjadi rukun Islam bagi dia, kewajiban bagi dia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan secara finansial seperti yang tadi kita sebutkan dan dia mampu secara harta dan tenaga, maka wajib bagi dia untuk menyegerakan hajinya. Karena kenapa? Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan seperti ya dalam hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man arada al-hajj falyu'ajjil." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man arada al-hajj falyata'ajjal." Siapa yang menginginkan untuk melaksanakan haji, maka bagi dia untuk bersegera melaksanakan haji tersebut kalau dia memiliki kemampuan. Ya. Jadi menunda haji ketika dia sudah mampu untuk melakukan ini termasuk perkara yang dibenci dalam syariat. Dia sudah mendapatkan kemampuan untuk berhaji, lalu dia menunda untuk melaksanakan haji, ini termasuk daripada perkara yang dibenci. Ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man aradal hajj falyata'ajjal." Siapa yang menginginkan untuk melaksanakan haji, maka dia harus menyegerakannya. Bahkan dalam hadis yang lain yang dinilai oleh para ulama, sebagian oleh para ulama menyebutkan hadis ini sahih, ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man malaka zadan wa rahilah." Siapa yang memiliki perbekalan uang dan perjalanan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "tablughu ila Baitul Haram," yang mampu mengantarkan dia kepada Baitul Haram, yaitu untuk melaksanakan haji. Apa kata Nabi? "Walam yahud," dan dia tidak mau melakukan haji, "fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasranin." Ketika dia meninggal dalam keadaan tersebut, dia meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya, walaupun sebagian para ulama menilai hadis ini dhaif, tetapi maknanya orang yang mampu lalu dia tidak mau melakukan haji, maka dia termasuk orang-orang yang dibenci dalam syariat. Ya. Karena dia termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunda haji kalau dia mampu ini termasuk perkara yang dibenci dalam syariat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas tentang syarat wajib haji. Ya. Syarat wajib haji. Baik, syurutu ijabul hajj. Syarat wajib haji itu ada 5, ya. Wa sifatun tajibu tawaffuruha fil insan hatta yakuna mutalaban bi ada'il hajj. Dan dia ini adalah sifat yang ada pada seseorang. Ketika semua sifat ini ada padanya, maka dia telah diwajibkan untuk melaksanakan haji. Dan dia ada 5. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Kemudian yang ketiga, al-bulugh, telah mencapai usia balik. Kemudian yang keempat, al-hurriyah, orang yang merdeka. Jadi kalau zaman dulu masih ada perbudakan, tapi mungkin sekarang sudah hilang perbudakan. Kemudian yang kelima, al-istita'ah, kemampuan. Ya, nanti kita akan bahas tentang perkara juga yang berkaitan dengan kemampuan ini. Jadi yang pertama, fa'amal Islam wal akal. Adapun orang yang Islam dan berakal, fahuma syarton sihatu kadzalik. Ya. Adapun Islam dan orang yang berakal, ini syarat sahnya haji. Syarat sahnya haji. Berarti orang selain Islam atau orang gila tidak sah melaksanakan haji. Walaupun mereka melaksanakan haji ke Baitullahil Haram, ya, mereka tidak akan mendapatkan pahala dari itu karena memang tidak dibebankan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama dan kedua, Islam dan orang yang berakal ini, berarti orang gila dan orang yang non muslim ketika mereka berhaji tidak mendapatkan pahala sama sekali. Karena ini diantara syarat sahnya haji.
Yang ketiga dan yang keempat, wa amal bulugh wal hurriyah. Orang yang belum balik. Ya, kalau tadi yang pertama Islam dan tidak berakal, yang ketiga ini orang yang belum balik, ya. Fahuma syartani li ijza'i al-hajj. Ini adalah syarat untuk mendapatkan pahala. Kalau yang pertama dan kedua tadi syarat sahnya haji. Yang belum balik ini syarat untuk mendapatkan pahala haji itu harus balik dulu. Harus sudah mencapai usia balik. Nah, sehingga yang jadi pertanyaannya, hajinya anak kecil sah atau tidak? Sah. Hanya saja pahalanya itu tidak untuk dia, kata Nabi, untuk orang tuanya. Makanya orang yang belum balik ketika haji atau umroh bersama orang tuanya, hajinya tetap dihitung sah, hanya saja pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Nanti akan kita bahas tentang kelanjutan permasalahan ini. Jadi orang yang berakal ini diantara syarat mendapatkan pahala haji itu dia harus sudah melalui usia balik. Makanya Kementerian Agama sekarang membatasi orang yang mendaftar haji itu harus di usia berapa? 17 tahun atau 18 tahun kalau tidak salah. Ya, kemudian syarat yang berikutnya adalah al-istita'ah, yaitu kemampuan. Ya. Jadi dia mampu dalam melaksanakan haji, fahiya syartun liwujubil hajj. Sedang orang yang memiliki kemampuan ini menjadi syarat wajib haji. Ya, yang pertama tadi adalah syarat, yang pertama dan yang kedua itu adalah Islam dan berakal, itu syarat sahnya haji. Enggak sah hajinya orang selain orang Islam kemudian orang yang tidak berakal atau orang yang gila, enggak sah hajinya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan yang belum balik, hajinya tetap dihitung sah sama Allah, tetapi pahala yang mereka kerjakan didapati oleh orang tuanya. Adapun kemampuan ini menjadi syarat wajib haji. Orang yang nggak punya kemampuan wajib apa tidak? Dia nggak punya kemampuan maka tidak wajib haji. Maka yang jadi permasalahannya adalah orang yang punya kemampuan tetapi dia nggak mau haji, ini yang berdosa. Ya, yang tadi kita sebutkan. Berarti syaratnya wajib haji itu ada 5. Yang pertama tadi Islam, kemudian berakal, sudah mencapai usia balik, kemudian merdeka, bukan budak, dan yang ketiga itu mampu. Nah, sekarang kita akan bahas yang berkaitan dengan permasalahan anak kecil yang pertama. Ketika diikutkan haji atau umroh oleh orang tuanya, kadang kan kita lihat ada anak kecil yang diikutkan oleh orang tuanya, tapi dia belum balik, ya. Dia ikut orang tuanya entah itu melaksanakan ibadah umroh, entah itu melaksanakan ibadah haji. Maka pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang mengikutkan anaknya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi diikutkan anaknya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian diikutkan semua tawaf, sa'i, wukuf, kemudian melempar jamrah dan lain sebagainya, semua mengikuti orang tuanya. Nah, kemudian setelah selesai dari pelaksanaan haji, wanita ini mengangkat anaknya di depan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata wanita ini, dia mengangkat, alihada haj, apakah bagi anak ini ada pahala hajinya? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, alihada haj, apakah dia mendapatkan haji? Kata wanita ini, kata Rasul, na'am, dia mendapatkan keutamaan hajinya, wal ajru laki, dan pahalanya untukmu. Jadi pahala yang dikerjakan oleh orang tuanya yang dikerjakan oleh anaknya tadi diberikan kepada orang tua. Kenapa kok pahalanya diberikan kepada orang tua? Ternyata yang yang meniatkan anaknya ini adalah bukan dirinya sendiri, melainkan orang tuanya. Maka ketika anak kecil ini mengikuti kegiatan rangkaian ibadah yang dilakukan oleh orang tuanya, sedangkan anak ini belum bisa berniat, belum bisa berniat haji. Bahkan ketika diajak itu dia nggak tahu apa-apa tuh, hanya mengikuti orang tuanya. Dan orang tuanya yang meniatkan dari ihramnya, kemudian ketika mau pergi berhaji atau umrah, orang tuanya yang meniatkan. Oleh karenanya pahalanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada orang tua.
Nah, maka ini kalau ada misalkan nanti yang pergi haji atau umroh yang membawa anaknya, maka tidak masalah. Anak tersebut tetap mendapatkan keutamaannya, hanya saja pahalanya orang tua yang dapat. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan permasalahan mampu. Ya, kalau tadi kita sebutkan mampu ini menjadi syarat wajib. Makanya orang yang nggak mampu untuk melaksanakan haji, belum ada kemampuan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan di sini? Ya, yang pertama, dia ada 3 makna kemampuan yang disebutkan, dan ini harus ada 3-tiganya. Kalau hilang salah satu syarat daripada mampu ini, maka juga nggak wajib bagi dia. Yang pertama, sihatul badan wa salamatuhu minal amrad. Ya. Yang pertama adalah kesehatan jasmani dan terbebas dari bentuk penyakit yang bisa menghalangi dia dari melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ya. Dia terbebas dari segala bentuk penyakit yang bisa menghalangi dia daripada melaksanakan ibadah haji. Ya, misalnya dia mohon maaf, misalnya ada orang yang stroke tapi dia pengen haji gitu. Maka dia tidak ada kewajiban di sini. Kenapa? Tidak mampu secara fisik. Ya. Atau misalnya ada orang yang memiliki penyakit, ya, sama pemerintah tidak dibolehkan karena khawatir misalnya penyakit ini nanti bisa menyebar dan lain sebagainya, maka ini juga termasuk hal yang tidak diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan haji. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah malakun ma yakfihi min rahlihi wa iqamatihi wa audatihi. Dia memiliki harta yang cukup bagi dia untuk berangkat, perbekalan dia di sana dan sampai dia kembali. Ya. Dia memiliki perbekalan yang cukup, artinya ketika dia mendaftar ketika haji tersebut, dia sudah punya atau bisa merasakan, oh saya mampu buat keluarga saya tinggalkan, untuk perjalanan saya ada, kemudian untuk pulangnya ada. Artinya dia mampu secara uang, maka ini termasuk hal yang bisa mewajibkan dia untuk melaksanakan haji. Adapun kalau uangnya nggak cukup, ya, misalnya sekarang haji berapa? Yang reguler aja udah 80 juta misalnya, tapi uang dia cuma 50 juta, maka ini belum ada kemampuan bagi dia. Ya, jadi kemampuan yang dimaksud oleh para ulama di sini adalah yang mampu ketika dia berjalan ke sana, perbekalan dia di sana sampai dia kembali, dan apa yang ditinggalkan untuk keluarganya semuanya mencukupi. Jadi itu yang didefinisikan oleh para ulama sebagai mampu dalam hal harta. Ya. Jadi kalau kita masih punya uang, kemudian biaya haji 80 juta, dia masih punya 50 juta, ini namanya belum mampu. Belum lagi nanti kebutuhan untuk keperluan kehidupan dia dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah, mampu di sini adalah amnut thariq, keselamatan perjalanan. Ya, misalnya kalau ada peperangan di suatu tempat yang harus kita melewati tempat itu, misalnya seperti peperangan yang terjadi di Timur Tengah misalnya, kemudian dia akan terancam nyawanya kalau melewati batas tersebut, maka ini menjadi penghalang kewajiban dia untuk melaksanakan haji. Atau misalnya dulu ketika orang yang haji itu belum pakai pesawat, ya, pakai kapal laut misalnya, dan di laut ini selalu terjadi perang ketika dilewati, dan dikhawatirkan kapal yang mereka tumpangi ini akan tertembak dan lain sebagainya, maka ini keselamatan di jalan termasuk daripada syarat kemampuan tersebut. Jadi kalau di jalan tidak aman, berarti tidak ada kewajiban untuk dia pada saat itu melaksanakan haji, kecuali setelah aman perjalanannya. Nah, jadi yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 syarat ini maka dia harus mengumpulkannya. Sehatul badan, yang pertama kesehatan dari segi badannya. Kemudian yang kedua, sehat dari segi finansial, dia punya harta yang cukup. Kemudian yang ketiga, dia memiliki aman di perjalanannya. Ya, jadi perjalanannya aman untuk melaksanakan haji, maka ini termasuk daripada syarat mampu tersebut. Jadi mampu itu bukan hanya dari segi harta. Karena ada orang yang punya harta banyak tapi dia sakit. Ya.
Maka ini termasuk daripada penghalang daripada kewajiban untuk dia melaksanakan haji. Tapi kalau dia mampu dari segi harta, sehat dari segi fisik, dan dia tidak mau melaksanakan haji, maka dia termasuk orang yang berdosa dan dibenci dalam syariat. Seperti yang tadi kita sebutkan dalilnya. Nah, kemudian permasalahannya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita sebutkan dia mampu secara finansial, dia punya uang banyak, tapi dalam keadaan sakit. Bolehkah dia meminta orang lain untuk menghajikan dirinya? Boleh apa tidak? Boleh? Boleh ya. Iya. Jadi pembahasan para ulama ternyata boleh jemaah. Ya. Jadi kalau dia punya harta yang banyak dan dia punya niatan untuk haji, tetapi qadarullah dia sakit yang tidak bisa membuat dia harus berangkat haji. Misalnya dia pengen haji tahun depan. Tiba-tiba sebelum tahun depan, ini mohon maaf, misalnya dia stroke. Ya. Akhirnya nggak mampu untuk berjalan, apalagi untuk melakukan haji yang begitu luar biasa perjalanannya. Maka boleh bagi dia untuk meminta orang lain untuk menghajikan dirinya. Ya, dia membayar misalnya orang yang biasa melaksanakan haji atau badal haji. Dia bayar dengan beberapa bayaran, maka mereka meminta untuk menghajikan daripada orang tersebut. Maka itu akan dihitung sebagai haji yang sah untuk orang yang dibadalkan. Ya. Jadi boleh bagi kita untuk meminta orang lain dengan jasa untuk membadalkan haji atau mengganti haji tersebut. Maka haji yang dilakukan oleh orang tersebut sah untuk orang yang dihajikan. Nah, ini keterangan para ulama sebagaimana ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata wanita ini, ya Rasulullah, inna abi adrakathul faridatullah. Ya. Sesungguhnya ayah saya mendapati kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa haji tadi. Kemudian kata wanita ini, wa fil haji syaikhan kabiran, ya. Dan ayah saya ini ketika mendapati haji ini dalam keadaan usia yang sepuh banget, ya. Jadi ini usianya sudah tua. Jadi kalau dia jalan itu nggak bisa jauh-jauh. Ini kalau perjalanan haji itu berkilo-kilo jemaah. Dari Arafah, Muzdalifah, Mina itu perjalanannya berkilo-kilo. Bisa 20-an atau 30-an kilo. Belum lagi nanti tawafnya, sa'inya. Subhanallah. Dan ini dia dapati ayahnya dalam keadaan sudah sepuh. Apa kata wanita ini? La yastati ayyastawi ala rahilati fa'ahujju anhu. Kata wanita ini, dan dia udah nggak mampu lagi berdiri di atas kendaraannya, wahai Rasulullah, karena sudah tua. Apakah saya boleh menghajikan dia? Apa kata Rasul? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hujjian, hajikan untuk dia. Nah, berarti secara hukum ketika seseorang tersebut membadalkan hajinya untuk orang lain, maka hajinya sah untuk orang tersebut. Ya, dengan catatan kata para ulama ada 3 syaratnya. Yang pertama, orang tersebut sudah tua renta. Jadi udah tua itu nggak mampu lagi untuk bergerak seperti ayahnya si wanita ini. Jadi kalau duduk di atas kendaraan sudah nggak kuat, berjalan sudah nggak kuat, maka boleh bagi seseorang untuk menggantikan hajinya. Ya, syaratnya yang pertama harus sudah tua. Kemudian yang kedua, orang yang sakit nggak ada harapan untuk sembuh. Orang yang sakit nggak ada harapan untuk sembuh. Misalnya seperti sakit apa? Sakit yang sangat besar misalnya, dan diperkirakan kata dokter ini nggak mungkin sembuh. Ya. Kemudian maka boleh bagi orang tersebut untuk dibadalkan hajinya atau digantikan hajinya. Jadi kita memberikan haji untuk orang ini, maka hajinya adalah sah untuk orang yang sakit ini yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal. Misalnya dulu orang tuanya tidak sempat melaksanakan haji atau umroh, kemudian dia ingin menghajikannya atau ingin mengumrohkannya, maka haji yang digantikan kepada orang yang sudah meninggal ini, kata para ulama, sah sebagai pahala hajinya.
Jadi 3 ini berarti untuk yang selainnya, misalnya, saya belum mampu nih tapi pengen ke sana, ya udah saya hajiin ya. Nah, ini nggak bisa. Karena tidak termasuk syarat yang ketiga tadi. Ya. Yang pertama apa tadi? Iya, sudah sangat tua, yang sudah nggak mampu lagi untuk duduk, jalan dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, seorang wanita mengeluhkan kepada Nabi, ada ayahnya yang sudah tua renta, nggak mampu lagi duduk di atas kendaraannya. Kata wanita ini, apakah saya menghajikan dia, wahai Rasulullah? Kata Rasul, hajikan untuknya. Jadi anaknya yang menghajikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit nggak ada harapan untuk sembuh. Ya, maka boleh menghadiahkan atau membadalkan hajinya atau umrohnya untuk orang tersebut. Yang ketiga adalah orang yang sudah meninggal dunia. Maka boleh bagi kita untuk menghajikan atau memberikan badal umroh kepada orang yang sudah meninggal. Seperti yang tadi kita sebutkan, orang tua belum sempat untuk melaksanakan haji atau umroh semasa hidupnya, kemudian ada seorang anak untuk ingin menghadiahkan umroh atau haji untuk orang tuanya tersebut, maka kata para ulama sah sebagai pahala haji dan umroh. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan orang yang sakit nggak ada harapan untuk sembuh, ini kan perkiraan manusia ya. Kata dokter ini nggak ada harapan untuk sembuh. Tahun ini dia sudah dihajikan nih, ya sudah dibadalkan hajinya, sehingga tertulis sah sebagai ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang sakit tersebut. Qadarullah misalnya kuasa Allah di tahun berikutnya dia sembuh. Apakah dia harus mengulang hajinya atau tidak? Ya, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Ya, kata para ulama tidak perlu lagi mengulangnya. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan haji yang sah dari haji yang digantikan tadi. Nah, ini diantara keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ketika orang yang sudah diberi uzur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mendapatkan pahala tersebut, maka tidak perlu lagi dia untuk mengganti. Ya, jadi sudah dicatat sebagai amalan haji yang sah ketika tadi diganti. Adapun ketika dia melaksanakan haji berikutnya, ini jatuhnya sebagai haji yang sunnah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang berkaitan dengan permasalahan wanita, ya, wanita yang dibahas oleh para ulama ini berbeda syaratnya dengan laki-laki. Wanita itu ada tambahan satu syarat, yaitu ketika dia melaksanakan haji maka harus dengan mahram. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ulama atau kebanyakan para ulama. 5 syarat yang pertama tadi, Islam, berakal, balik, merdeka, mampu, ditambah satu lagi wanita. Dia harus punya mahram. Ini pendapatnya jumhur. Adapun para ulama Syafi'iyah mengecualikan selama perjalanannya tidak terdapat gangguan bagi si wanita ini, maka diperbolehkan bagi dia. Ya. Jadi jumhur ulama atau kebanyakan ulama dari Malikiyah, kemudian Hambali, kemudian Hanafi ini mengatakan dia harus punya mahram ketika ingin melakukan perjalanan haji. Adapun ulama Syafi'iyah mengatakan nggak apa-apa, yang penting perjalanannya aman. Jadi kalau perjalanannya untuk melaksanakan haji atau umroh itu aman bagi dia untuk melakukan suatu perjalanan, maka ini diperbolehkan. Ya, jadi tidak mesti harus dengan mahram. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, la yakhlu rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang laki-laki dan wanita berduaan kecuali harus ada mahramnya. Kemudian wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan tidak boleh seseorang perempuan melakukan suatu perjalanan kecuali bersama dengan mahramnya. Ini yang disebutkan oleh jumhur tadi. Kenapa nggak boleh? Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu melaksanakan ibadah haji ataupun perjalanan yang lainnya, sebaiknya harus dilakukan perjalanan tersebut bersama
mahramnya, entah itu anaknya yang sudah dewasa atau suaminya, ini termasuk mahramnya. Kemudian di antara hadis yang lainnya, ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan atau menyebutkan, wahai Rasulullah, kata laki-laki ini, inna mraati kharajat hajjatan. Sesungguhnya istriku pergi untuk melaksanakan haji. Kemudian kata si suaminya ini, wa inni iktatabtu fi ghazwatin kada wa kada, dan saya telah diwajibkan untuk melakukan perangan di suatu peperangan. Jadi si istrinya pergi untuk melaksanakan haji, sedangkan si suaminya pergi untuk melakukan suatu peperangan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Intalik fahujju ma'a imra'atik. Maka pulanglah, hajilah bersama istrimu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan bagi seorang wanita ketika melakukan suatu perjalanan apapun, baik itu haji, umrah atau perjalanan yang lainnya, maka harus bersama dengan mahram. Tetapi para ulama Syafi'iyah mengecualikan kalau suatu perjalanan itu aman untuk dilewati, maka tidak perlu harus dengan mahram selama perjalanannya itu aman untuk dilewati. Tapi kalau kita tahu ini perjalanannya enggak aman, maka harus dengan mahramnya. Ya, ini terkait dengan permasalahan wanita. Ada tambahan satu syarat, yaitu harus dengan mahram. Ini menurut pendapat jumhur. Ya, kemudian adapun kalau memang perjalanannya itu aman untuk dilewati, kemudian terbebas dari bahaya, terbebas dari orang yang merampok, dan terbebas dari ketidaknyamanan dan lain sebagainya, banyak hal yang perlu dijaga, maka boleh bagi seorang wanita itu untuk dia melakukan perjalanan tanpa mahramnya. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian yang terakhir pembahasan kita adalah menggantikan haji yang tadi kita sebutkan. Jadi menggantikan haji itu sebaik-baiknya atau seafdol-afdolnya adalah yang menggantikan itu adalah dari keluarga terdekat. Ini yang paling afdolnya. Walaupun secara hukum orang lain bisa menggantikan haji untuk orang lain. Misalnya kita menyewa jasa orang yang membadal haji, maka ini kata para ulama sah hukumnya secara syar'i. Tetapi yang paling afdolnya, yang paling bagusnya adalah digantikan oleh pertama anak, kalau orang tuanya yang meninggal. Atau misalnya yang lebih bagus lagi, misalnya suami yang istri yang menggantikan, atau istri suami yang menggantikan, ya. Jadi kerabat terdekat itu lebih utama dalam hal menggantikan haji atau umroh yang ingin dibadalkan. Ini yang paling afdolnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan memerintahkan seorang anak tersebut untuk menggantikan ayahnya. Ini yang paling afdol. Tetapi juga kalau kita ingin menyewa jasa, ini tidak masalah. Tetapi yang paling afdolnya adalah digantikan oleh anaknya, keluarganya, kerabatnya, dan yang lainnya. Ini yang paling bagus. Kemudian syarat yang tadi kita sebutin adalah orang tersebut pertama dia termasuk orang yang sudah tua renta. Nah, ulangi lagi. Kemudian yang kedua, sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah meninggal. Terkait dengan permasalahan orang yang haji dengan harta yang, mohon maaf dalam tanda kutip, haram, dia dapatkan misalnya dari korupsi, atau dia dapatkan dari menipu, atau dia dapatkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya dari hasil riba dan lain sebagainya yang memang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kata para ulama, idza hajja bimalin haram aw raqiban dabatan maghdubah athima wa sahha hajjatuhu. Ya. Kata para ulama, ketika dia mendapatkan atau haji dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dari harta haram tersebut untuk melakukan perjalanan hajinya, asima wa sahha hajjuhu. Dia berdosa tapi hajinya tetap sah. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Wa ajza'uhu 'inda aktsaril ulama.
para ulama sepakat bahwasanya haji yang dilakukan oleh orang ini tetap sah sebagai haji, tetapi dia berdosa karena telah menggunakan harta yang haram. Ya. Ini yang berkaitan dengan masalah harta yang haram. Ya. Kemudian waqalu li anna af'alul hajj makhsusah. Ya. Karena kenapa? Karena yang berkaitan dengan permasalahan haji ini adalah perkara-perkara yang khusus. Ya, wa tahrim li ma'na khariju anha. Adapun pengharaman adalah di luar daripada perkara haji tersebut. Jadi uang yang haram tadi itu nggak ada kaitannya dengan perbuatan haji. Dia berdosa karena telah menggunakan uang yang haram. Tetapi ketika dia melaksanakan ibadah haji dari apa namanya, dari mulai ihram sampai dengan selesai, maka ini adalah ibadah yang nggak ada kaitannya dengan harta yang haram tadi. Makanya para ulama menyebutkan ketika dia melaksanakan ibadah hajinya tetap sah. Adapun orang yang melaksanakan haji tersebut dia mendapatkan dosa karena telah melakukannya dengan uang yang haram. Ya. Dia telah mendapatkan dosa. Berarti kurang dong pahala hajinya. Enggak jadi haji yang mabrur. Karena kenapa? Karena dia telah melakukan dosa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Haji yang mabrur itu enggak ada balasan kecuali dengan surga. Dan yang kita kejar dari haji kan itu, haji yang mabrur, yang Allah ganjar langsung dengan surga. Tetapi akan kurang keutamaan haji yang mabrur itu karena dipakai uang yang haram, gitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mawaqitul hajj, kemudian rukun-rukunnya, kemudian beberapa perkara yang berkaitan dengan permasalahan haji seperti ihram, sa'i, kemudian tawaf dan lain sebagainya. Ini sebagai mukadimah kita membahas tentang perkara haji dan umrah. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan Bu. Masya Allah. Terima kasih Pak. Maaf Pak, Ya. saya datang Masya Allah. mengenai tadi tentang Ya. di sini ada strategi. Yang saya akan tanya Pak, yang badan itu sudah ditujukan untuk orang yang meninggal, yang sudah meninggal. Ya. Cuma kalau kami tidak bisa saling menggunakan jasa itu bagaimana? Apakah afdal atau tidak? Ya. Pertanyaannya adalah kalau menggunakan jasa itu Jasa artinya satu jasa yang biasa menggunakan kita minta tolong untuk mengerjakan suatu karya yang kita punya. Akhirnya saya dikasih sertifikat kan kontak, sertifikat untuk pemerintahan bahwa beliau itu sudah bisa bicara. Itu kan tadi menurut Pak Ustaz kurang afdol. Yang di afdol itu adalah keluarganya. Itu bagaimana? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Pertama, ketika kita menggunakan jasa orang yang melakukan ibadah haji atau untuk menggantikan haji atau umroh, semisal ada badal haji, ada badal umroh. Dari segi keafdolannya, karena kenapa? Orang yang kita minta untuk menggantikan haji itu, dia tidak tahu kondisi orang tua kita atau orang yang ingin dibadalkan hajinya. Yang penting bagi dia selesai melaksanakan, kasih sertifikat, dan selesai. Tetapi kalau seorang anak yang mengumrohkan, dia akan penuh dengan perasaan. Nanti ketika dia berdoa, doanya sambil nangis. Nanti ketika dia meminta ampunan kepada Allah di Ka'bah itu, dia minta sambil mengharap kepada Allah, karena memang dia inginkan ampunan itu untuk orang tuanya atau suaminya. Makanya kenapa keluarga itu lebih afdol, karena mereka akan mampu merasakan pengamalan tersebut untuk orang yang benar-benar dia cintai. Adapun orang yang mengerjakannya, yang penting bagi dia menjalankan semua rukunnya selesai, dan kita tidak tahu proses pelaksanaannya nanti seperti apa, itu kan kita nggak melihat. Tetapi ketika seorang anak, suami atau orang terdekatnya menggantikan atau membadalkan haji tersebut, maka dia akan melaksanakannya dengan penuh perasaan yang luar biasa. Bahkan dia nanti sambil nangis untuk meminta kepada Allah, minta diampunkan
Ketika dia nanti meminta kepada Allah, dia meminta dengan khusyuk kepada Allah. Dan inilah kenapa dikatakan sebagai yang lebih afdol. Walaupun ketika orang lain itu mengerjakannya, untuk orang yang kita minta dibadalkan, sah hajinya. Sah. Jadi dia tetap akan mendapatkan pahala haji. Tapi dari segi keafdolannya adalah dikerjakan oleh orang yang terdekat. Tapi kalau kita nggak mampu, saya nggak mampu untuk ke sana langsung, dia juga nggak apa-apa kita minta untuk dihajikan. Itu juga tetap sah haji. Ya. Baik, Masya Allah. Apa itu? Anak kecil. Apakah anak kecil yang berhaji dan mendapatkan usaha haji langsung bisa hajinya harus mengulang kembali? Ya. Iya, bagian. Yang kedua kan tadi dijelaskan bahwa wajib bagi orang-orang yang mampu untuk mengerjakan ibadah haji atau haji. Bagaimana hukumnya apabila ada seorang muslim yang mampu melakukan haji untuk mengerjakan haji secara sempurna, tapi memilih haji biasa? Ya. Yang pertama terkait dengan anak kecil yang ikut haji atau umroh bersama orang tuanya. Sebagaimana tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, dia dihitung sah hajinya, hanya saja pahalanya untuk orang tua. Itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Berarti pertama, ketika dia melaksanakan haji tersebut, hukumnya secara syar'i dia dihukum sebagai haji yang benar. Tetapi ada kurang. Kenapa? Karena pahala hajinya nggak dia dapatkan, tetapi didapatkan oleh orang tua. Maka kata para ulama dalam masalah ini, haji yang dilakukan oleh anak kecil tadi, dia ketika sudah dewasa, kalau punya kemampuan, dia wajib mengulangnya lagi. Ya, karena dia harus mendapatkan pahala itu, haji yang mabrur. Ya, walaupun dia secara tadinya sudah mengikuti orang tua, maka dia tetap mendapatkan keutamaan haji tersebut. Ya, dia tetap mendapatkan keutamaan haji, hanya saja dari segi pahala dia kurang. Maka dia wajib mengulangi hajinya supaya mendapatkan pahala haji yang mabrur. Ya, maka kalau kita ingin membawa anak kecil yang tetapi juga pemerintah mungkin membatasi, dia tidak mungkin bisa haji kecuali setelah umur 17 tahun atau 18 tahun ke atas. Ya, karena pemerintah sudah membatasi, maka mungkin nggak mungkin kita bisa bawa anak kecil. Kalau dulu mungkin masih mungkin. Tapi kalau ibadah umroh itu nggak ada batasan. Dia 2 tahun, 3 tahun, kalau orang tuanya mendaftarkan, maka dia boleh saja ikut. Maka pahalanya itu akan didapati oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dia punya kemampuan, tetapi lebih memilih haji pemerintah. Yang kalau kita total menunggunya itu bisa sampai sekarang mungkin 20 tahun ya. 20 tahun. Bahkan mungkin orang yang daftar di umur 20 tahun nanti di umur berapa baru bisa haji gitu. Nah, ini termasuk kebijakan pemerintah yang harus kita ikuti sebenarnya. Ya, mau tidak mau kan kita ngikut. Kalau kita sudah daftar berarti harus nunggu sekian tahun. Tetapi ada baiknya ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, apalagi hartanya melebihi daripada kecukupannya, dan dia bisa mendaftarnya untuk mengambil, karena visa haji yang resmi itu dia ada 2 bentuknya. Pertama, pemerintah, kemudian yang kedua, furoda. Dan ini visanya resmi dari pemerintah juga. Tapi dikeluarkan dengan harga yang mahal. Itu bisa sampai 200-300-an juta. Tetapi orang yang punya duit, itu nggak masalah harga segitu. Nah, maka ketika dia diberikan kemampuan oleh Allah, hartanya melebihi daripada kebutuhannya, kalau dia ikut furoda itu misalnya hartanya cuma ya kayak sedikit aja yang keluar. Orang punya hartanya triliunan misalnya. Kalau dia daftar pakai furoda yang cuma harganya 300 juta, ini dia secara kemampuan sudah luar biasa.
Belum lagi dia diberkahi dengan fisik yang kuat. Maka kalau dia menunda untuk melaksanakan haji padahal dia mampu, maka dia terkena dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Maka kata Nabi, man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa yang ingin haji, maka dia hendak mensegerakan karena dia nggak tahu nanti dia meninggal sebelum dia melaksanakan haji padahal dia mampu. Dan Nabi menyebutkan, siapa yang menginginkan haji kemudian dia tidak mau berhaji, maka dia meninggal dalam keadaan dia Nasrani dan Yahudi. Dan ini yang tidak kita inginkan, karena di antara kewajiban orang yang mampu itu adalah, dan mampu yang tadi kita sebutkan secara harta, fisik, kemudian perjalanan aman, maka ini sudah wajib bagi dia untuk menunaikan haji. Tapi kalau harta kita cuma cukup untuk mengikuti kebijakan pemerintah, maka nggak masalah juga. Ketika kita sudah niat, insya Allah, dan sampai tidak jadi pun kita melaksanakan, maka kita sudah mendapatkan niatnya. Walaupun tidak sampai melaksanakan haji tersebut. Tapi kalau dia punya kemampuan yang lebih, bahkan mengikuti jalur yang tahun ini daftar, tahun ini berangkat, ini orang sudah diwajibkan. Apalagi dia punya kemampuan, kemudian dia punya harta yang banyak, maka wajib bagi dia untuk menyegerakan daripada haji tersebut. Baik, ada lagi? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, orang naik haji tapi meminjam uang Ya, atau apa kredit itu apa sah atau tidak? ya. Terima kasih. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dia apa namanya? Naik haji dengan cara meminjam uang. Ya, entah itu minjam ke apa namanya? Tetangga, minjam ke teman, atau malah minjam ke bank. Ya. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, jika harta itu dihasilkan dari yang haram, maka kata para ulama hajinya tetap sah. Karena dia tidak terkait dengan apa namanya? Harta apapun. Jadi kita haji itu bukan makan hartanya, bukan. Tetapi harta itu digunakan oleh kita, maka kita berdosa. Kita berdosa dari segi menggunakan harta yang haram. Adapun ketika seseorang melaksanakan hajinya, ini adalah ibadah yang berbeda daripada harta tersebut, walaupun wasilahnya dengan harta. Tapi ketika kita sampai ihram dengan hal-hal yang lainnya, ini ibadah yang berbeda. Makanya para ulama memisahkan ibadahnya tetap sah, dihitung sebagai haji, hanya saja dia berdosa dari sisi yang lain karena telah menggunakan uang yang haram. Sampai-sampai misalnya ketika kita pinjam uang di bank, ini kan dengan apa namanya? Konsekuensi riba juga ketika kita pinjam tersebut. Misalnya harus kembali setiap bulan sekian, dan kalau tidak denda, ada bunga dan lain sebagainya. Maka ini termasuk daripada harta riba jatuhnya. Tapi kalau sampai pinjamnya ke tetangga juga nggak masalah. Tetapi hakikatnya kalau kita belum mampu, maka tidak ada kewajiban. Kalau kita belum mampu, maka tidak ada kewajiban. Ya, jangan sampai juga kita memaksakan diri sampai minjam uang kemana-mana untuk haji. Jadi ada orang misalnya karena harus mengumpulkan uang sekian untuk pergi haji, pinjam dulu ke teman A sekian juta, ke teman B, sampai beberapa orang dia pinjamkan masing-masing 10 juta misalnya. Maka ini terlalu memaksakan diri. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Maka kalau kita secara finansial belum mampu, maka tidak ada paksaan, apalagi sampai hutang, ini tidak dibenarkan seperti itu. Ya. Ya, jadi cukup kita tunggu sampai kita kapan mampunya. Ya. Jadi kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah, baru nanti kita melaksanakan haji. Ya, ada lagi? Silakan Pak. Bagaimana sekali lagi? Mic-nya didekatkan lagi sedikit.
Ini ada orang yang melarikan nyawa menjadi dia ada plus dan nah, jadi biasanya orang yang mau merekayasa yaitu dengan biaya yang besar membayar ini supaya mempertahankan karena dia mampu dan orang yang disuruh juga mau supaya itu hasilnya betul. Iya. Berarti pertama itu ada 3 pihak berarti. Orang yang meminta membatalkan haji. Kita yang minta kepada mereka, kita dengan bayar sekian mahal gitu. Dengan biaya yang sangat mahal. Kemudian pihak yang kedua ini meminta kepada pihak yang ketiga tapi nggak mau. Berarti karena yang pertama ini udah bayar sekian juta misalnya mahal, kemudian pihak yang menerima untuk membatalkan haji ini sama sekali nggak melaksanakan, tetapi dengan siapa dulu? Kalau orang yang dibatalkan haji itu sudah meninggal, tua renta, kemudian sakit yang nggak ada harapan untuk sembuh, nggak masalah. Oh, nggak boleh. Ya. Berarti orang tersebut masih sehat. Orang tersebut masih sehat, masih kuat dan nggak sakit nih. Ya, jadi hanya karena sibuk nggak sempat untuk melaksanakan haji, kemudian meminta orang lain untuk menggantikannya, maka hajinya nggak sah. Ya, nggak sah karena dia tidak masuk dalam syarat yang tadi disebutkan oleh para ulama. Jadi misalnya kayak merekayasa, pokoknya udah badalin aja gitu. Masalah biaya gampang karena dia orang kaya dan sibuk untuk mencari uang, maka hajinya tidak sah. Ya, dan ini juga jangan sampai kejadian sama kita gitu. Misalnya masih kuat, kemudian masih mampu, kemudian kita meminta orang lain tolong badalkan haji kita, misalnya, tolong badalkan haji saya nih. Ya walaupun misalnya bayarannya nggak mahal, badal umroh atau badal umroh itu biasanya 2,5 juta. Ya, kalau badal haji itu mungkin lebih mahal. Nah, kemudian kalau kita masih mampu nih, nggak terdiri dari 3 syarat tadi, tidak sakit, tidak tua renta, tidak meninggal, maka nggak boleh bagi kita untuk meminta orang lain membadalkan umroh. Walaupun alasannya saya sibuk, saya nggak punya waktu ke sana, alasan-alasan yang lainnya, maka tidak sah kalau bukan dari ketiga golongan ini. Jadi harus sakit dulu, ya, tapi jangan sakit-sakitan. Ya, sakit nih memang yang nggak ada harapan untuk sembuh nih. Ya. Kemudian yang kedua, yang sudah tua, yang udah nggak mampu lagi untuk dia melaksanakan apapun. Sampai dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi disebutkan, seorang wanita ini ayahnya sampai duduk di atas kendaraan itu udah nggak bisa. Maka Nabi memerintahkan untuk dihajikan. Jadi itu yang masuk dengan tua renta itu tua yang memang udah nggak bisa melakukan apa-apa. Kemudian yang ketiga syaratnya itu adalah orangnya harus sudah meninggal. Maka kita meninggal dulu. Ya. Jadi tidak sah secara hukum. Walaupun dia bayarnya mahal, itu tidak sah secara hukum. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi? Insya Allah cukup ya. Nanti kita akan sambung lagi atau lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya terkait dengan permasalahan haji dan umroh insya Allah. Karena ada hal-hal yang sangat banyak yang berkaitan dengan permasalahan haji dan umroh dan kita dapatkan orang-orang banyak keliru terkait dengan hukum tersebut dan ini juga perlu kita pelajari insya Allah. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.